Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma imanihim walillahi jududus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasul abda amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, bahkan hingga miliaran nikmat, seperti nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat wal-afiyah, sampai bahkan matematikawan pun tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika engkau menghitung nikmatku, maka engkau tidak akan bisa menghitungnya. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada sang ilahi murabbi arwahina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mendobrak pintu kebatilan dari zamannya gelap gulita hingga zamannya terang benderang seperti ini. Terang bukan karena lampu tetapi terang karena ilmu. Para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita sehingga kita masih dipertemukan di bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Maka dari itu, maka kita pergunakan dengan sebaik-baik mungkin di sisa-sisa bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara menanamkan dalam diri kita yaitu sifat sabar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar bukan dalam hal segi hal ketimpa musibah, tetapi sabar menjadi 3 bagian. Sabar yang pertama ialah sabar akan hal kita mendapatkan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika kita dipisahkan oleh orang-orang yang kita cintai seperti anak kita, orang tua kita, maka kita harus bersabar dan ikhlas untuknya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar yang kedua ialah sabar untuk menjauhi kemaksiatan. Ketika dahulu kita sering berbuat maksiat, ketika dahulu kita sering berbuat bohong, berkata bohong, maka dari itu di bulan suci Ramadan ini kita harus mengubah diri kita supaya agar lebih baik lagi. Yang ketiga adalah sabar dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita dekat dengan Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus bersabar. Contohnya apa? Ketika kita ingin menghafal Al-Quran dan ketika ingin belajar nuntut ilmu di pondok-pondok pesantren, maka kita harus bersabar. Banyak cobaan-cobaan yang kita alami, kita harus menjalankannya dengan sabar, ikhlas, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum hadirin muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya apa yang dialami kita, apa yang Allah berikan ujian cobaan kepada kita tidaklah sebanding dengan apa yang dahulu para Rasul dan Nabi telah terjadi. Seperti gimana? Seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau adalah orang yang beriman, orang yang bertakwa, tetapi beliau masih diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa dengan penyakit kusta selama 18 tahun. Beliau ditinggalkan oleh anak-anaknya, beliau ditinggalkan oleh umat-umatnya, bahkan beliau diusir dari negaranya. Dengan itu beliau menjalankannya dengan sabar dan keikhlasan karena semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesabaran beliau, dengan keikhlasan beliau, beliau diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang maksum, nabi yang tidak
pernah mempunyai dosa, Nabi yang tidak pernah mempunyai kesalahan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ribuan cobaan terhadap beliau. Contohnya apa? Banyak yang ingin membunuh beliau, banyak ingin mengancam beliau. Bahkan ketika beliau sedang berdakwah, beliau dilempari batu sehingga berlumuran darah sekujur tubuhnya. Beliau dengan menghadapinya sabar dan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersabar akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yukhaffafus sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar mendapatkan pahala yang cukup tanpa batas. Maka dari itu, di bulan suci yang mulia ini, bulan suci Ramadan, kita memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat qiyamul lail, perbanyak baca Al-Quran dengan sebaik-baik mungkin. Jangan sampai di bulan suci Ramadan ini kita tidak mendapatkan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan suci Ramadan ini semua hal ibadah yang kita lakukan itu bernilai yang cukup amat besar, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengan engkau berbuat baik walaupun sebiji zarah, itu akan engkau perlihatkan nanti balasannya di akhirat. Dan jika engkau melakukan sebiji zarah keburukan, nanti engkau akan tahu pembalasannya nanti di akhirat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa subscribe channel Ponpes Manbah Hidayatul Ma'arif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.